Islam ngomongin tentang salib. Haknya apa? Saya nggak punya kapasitas dong ngomong internalnya kawan-kawan saya Katolik dan Hindu. Katolik, Buddha. Saya nggak punya wewenang apapun. Lah, hari ini terjadi. Dan itu mengusik kenyamanan kita di dalam beragama dan berbangsa. Kalau Bapak anak-anak Mahesa UNES ya, tolong studi di tempat saya. Tempat saya itu keren, Pak. Kalau ada orang Katolik meninggal, Salam Elechem Bisem Yeshua Mashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, saya akan membahas mengenai Gus Miftah yang mengedukasi kita. Dan tentu saja dia banyak dihujat orang teman-teman, karena saya pikir dia ini seorang Gus yang Islam dari NU ya, yang menghargai orang-orang Kristen gitu. Bahkan tidak setuju dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh kandurun-kandurun ya, seperti Ustadz Agustan yang kita lihat itu. Dia kentutin Alkitab ya, dia injak-injak Alkitab itu ya, dan menghina kekristenan dengan begitu kurang ajarnya teman-teman sekalian. Jadi menunjukkan hidupnya bahwa tidak pernah beragama. Ya, jadi teman-teman, seperti apa video daripada Gus Miftah ini yang memberikan kita sebuah pandangan bahwa begitu indahnya, betapa eloknya jika kita di Indonesia ini saling menghormati, saling menghargai. Kita langsung saja untuk melihat videonya berikut ini. Islam ngomongin tentang salib. Haknya apa? Saya nggak punya kapasitas dong ngomong internalnya kawan-kawan saya Katolik dan Hindu. Katolik, Buddha. Saya nggak punya wewenang apapun. Lah, hari ini terjadi. Dan itu mengusik kenyamanan kita di dalam beragama dan berbangsa. Kalau Bapak anak-anak Mahesa UNES ya, tolong studi di tempat saya. Tempat saya itu keren, Pak. Kalau ada orang Katolik meninggal, mereka sembahyangan, Pak. Yang Muslim hadir di belakang. Begitu mereka selesai sembahyangan, makan bareng. Orang Islam gabung makan bareng. Islam tahlilan, ada orang mati, Pak. Kita tahlilan. Orang-orang Katolik di belakang. Begitu selesai kita makan bareng. Natal tiba, orang Islam masak. Hasil masakannya itu dibagi kepada seluruh masyarakat yang ada di desa itu. Baik yang Kristen, Katolik, Hindu, yang lain sebagainya. Begitu Idul Fitri datang, yang masak kawan-kawan Katolik. Hasil masakannya dibagi ke seluruh masyarakat kampung. Apa enggak indah seperti itu? Ini yang harus kita buat. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Gus Miftah. Dan tentu saja ceramah-ceramah seperti ini teman-teman sekalian mendewasakan umat dan juga mendidik umat beragama untuk saling menghargai. Baik itu agama Kristen harus bisa menghargai agama Islam. Baik itu agama Islam harus bisa menghargai agama Kristen. Ya, saya tidak singgung Buddha, Hindu, Konghucu teman-teman sekalian. Ya, karena yang sering bermusuhan ini adalah Islam, Kristen, Kristen, Islam, Islam, Kristen. Itu terus teman-teman sekalian. Dan siapa penyebabnya? Yaitu mereka yang kandurun-kandurun. Ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati ya. Kita taruh lagi ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat ya. Saya kira seperti itu, saudara. Besok pagi saya akan ke gereja lagi, plus Romo tak bonus 1 buah mobil BMW anyar Grace. Tapi dengan syarat temukan di dalam Injil bahwa Yesus Kristus agamanya Katolik. Nggak ada, Bu. Saya bilang sama Romo, sini Mo, saya bawa Injilnya. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus saya agamanya adalah Muslim. Di dalam
Injil Markus ada tertulis. La encontré porque te estaba la ballena agarrada entre las piedras de Chipiona de Faro. Hukumnya bagi kita umat Islam di hari Natal kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka yang merayakan Natal, hukumnya adalah haram. Kenapa saya katakan haram? Karena Natal artinya adalah mengakui telah lahir Tuhan Yesus Kristus. Alkitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Seorang perempuan tertangkap basah ketika berbuat zina. Lalu dia dibawa atau diantar oleh beberapa orang ke Yesus untuk ditanyakan diapakan atau dihukum apa perempuan ini. Jadi misalkan soal berkata, aku pun tidak menghukum kamu, berarti zina bebas. Itu loh maksudnya. Nah sekarang bandingkan dengan Alkitab tersebut di bawah ini. Alkitab tak bandingkan. Di dalam kitab Anda dipertontonkan dengan jelas bagaimana kemudian Maria Magdalena itu meminyaki kepalanya Yesus, kemudian menangis dan menciumi kaki Yesus. Ini yang perlu Anda pahami. Ada apa kalau Maria itu bukan istri, bukan prosesi pernikahan, mereka melakukan sebuah upacara, ya, saya katakan upacara karena disaksikan oleh banyak orang. Mereka yang dari Muslim sendiri, teman-teman sekalian, yang mengaku Muslim tapi bukan Muslim, tapi penjahat. Seperti Ustadz Agustan, Ustadz Ahmad Kainama, Bangun Samudra, Irene Handono, Feliciau, Ustadz Somad yang menghina salib, gitu ya. Kemudian beberapa ustadz-ustadz yang lain lagi yang doyan membaca Alkitab, menafsirkan Alkitab dengan sembarangan. Bahkan ini bukan hanya interim, teman-teman sekalian, seringkali mereka melakukannya di publik, yaitu di channel-channel YouTube mereka. Mereka membahas kekristenan, mereka membahas kitab suci Alkitab, ya, mengutip-ngutip ayat-ayat Alkitab, lalu mereka mencocok-cocok mologikan untuk mencari-cari nubuatan nabi mereka. Nah, teman-teman, menarik apa yang disampaikan oleh Gus Miftah tadi. Dan kali ini saya berbicara sesuai dengan ajaran Islam aja. Sebenarnya ajaran Islam itu bagi saya jika diikuti itu bagus, ya. Bagus. Bukan berarti saya tertarik dengan Islam, bukan, ya. Tapi bagi saya bagus jika hal itu diterapkan oleh umat Islam di Indonesia. Contohnya, di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan begini, lakum dinukum waliyadi. Apa artinya, teman-teman sekalian? Ya, tolong dibenarkan jika salah, ya, umat Muslim. Ya, saya belajar Islam, jadi kalau saya salah-salah, ya, saya harap diluruskan. Lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tidak ada paksaan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, jika hal ini, ayat ini, kalimat ini diterapkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bersama dan bertetangga, bahkan menjalin hubungan dengan orang-orang Kristen, maka ini aman, ya, tentram, damai sejahtera, teman-teman, luar biasa. Kita bisa saling membantu gitu, tanpa kita harus mengkafir-kafirkan. Lakum dinukum waliyadi. Kemudian juga, teman-teman sekalian, beberapa ayat Al-Quran yang menurut saya ini indah sekali untuk didalami dan dipelajari oleh saudara-saudari saya yang suka menghujat kekristenan, yang suka menghina kekristenan. Mari kita melihat, teman-teman sekalian. Di dalam surat, ya, Al-Quran Al-An'am ayat 108, larangan mencaci agama lain. Jadi ada, teman-teman sekalian, ini saya suka sekali. Sebenarnya kalau berpegang dengan ini tentu saja tidak akan terjadi yang namanya pelecehan agama ini. Ya. Artinya, teman-teman, saya bacakan artinya aja. Saya lihat di akurat.co, ya. Cepat, tepat dan benar katanya di sini, ya. Akurat.co. Artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Mengenai ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan umat Islam dalam Al-Quran untuk selalu menunjukkan akhlak yang baik. Yang mana salah satunya adalah tidak mencaci maki agama lain. Jadi teman-teman sekalian, ya, selalu juga kita dengarkan dari saudara-saudari kita itu mengatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya membawa damai, membawa sukacita ya bagi alam semesta. Nah, kalau seperti tindakan Ustadz Agustad kentut di atas Alkitab, Ahmad Kainama yang mencaci maki Roh Kudus dan juga Maria, dia bilang Roh Kudus dan Maria bersetubuh, lahirlah Yesus yang disebut Tuhan oleh orang Kristen, ya. Atau seperti Ustadz Ali Mustafa yang mengatakan bahwasanya Yesus itu ya menikah dengan Maria Magdalena gitu. Kemudian Ustadz Nandar, lalu ada Ustadz Juma yang katakan bahwa Yesus pernah menikah, bahkan berpoligami. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, di mana di situ yang disebut dengan rahmatan lil alamin dan mana yang disebut di situ lakum dinukum waliyadi. Dan mana yang diajarkan tadi juga bahwa tidak boleh mencaci maki sesembahan agama lain. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya mau katakan bahwa ini saya tidak menafsirkan apa-apa. Saya hanya membacakan karena saya tertarik dengan ayat-ayat itu. Dan teman-teman, saya tahu bahwa ayat ini ya jika diterapkan ya tentu saja tidak akan terjadi yang namanya kebencian. Tidak terjadi permusuhan antar umat beragama di Indonesia ini. Seperti yang disampaikan oleh Gus Miftah tadi. Itu sangat bagus ya. Jika kita saling menolong gitu loh. Kita saling bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia ini. Demikian juga di tempat pelayanan saya teman-teman di Kalimantan ini. Ya, kami di sini ada Islam, ada Katolik, ya, ada Kristen Protestan. Ya. Kami orang-orang Islam saling baku panggil gitu kalau ada acara pernikahan, mereka undang kita hadir. Ada juga dari mereka dari Kristen menikah, mereka diundang, mereka datang. Atau ada acara hari besar seperti Natal atau seperti Paskah, itu orang-orang Islam datang, bahkan bantu masak teman-teman sekalian. Walaupun mereka digaji ya, tapi mereka ikut, tidak seperti yang diajarkan oleh Ustadz Agustan dan kawan-kawan lah ya. Gitu. Nah, jadi teman-teman, saya berharap bahwa mari kita menciptakan damai gitu loh, supaya kita di Indonesia ini tetap aman teman-teman. Kita menjaga keutuhan Indonesia. Jangan kita terpecah belah hanya karena ambisi ya dalam agama masing-masing. Ya boleh saja, yang penting kita jangan menghina agama lain. Ya, jadi dalam akhir video ini saya mau mengajarkan satu firman Tuhan kepada kita di dalam Matius pasal 22 teman-teman. Ayat yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan katakan begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi teman-teman sekalian, ajaran Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa dua, kasihilah Tuhan Allah dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allah kita, maka kita pasti rajin sembahyang, kita akan rajin berbuat baik, kita menolong orang lain, kita melakukan aturan-aturan kitab suci dan firman Tuhan yang ada dalam kitab suci tersebut, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Allah itu sendiri kepada kita, baik melalui Musa, melalui hukum 10 hukum Taurat dan hukum-hukum yang lainnya diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan kalau kita juga mengasihi sesama kita manusia, tentu saja kita tidak akan mengkafirkan dia, kita tidak akan membunuhnya, kita tidak akan menyakitinya, karena kita mengasihinya sama seperti diri kita sendiri. Ya, jadi teman-teman sekalian, paling terakhir, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Yesuslah yang mengajarkan hal-hal yang baik buat kita. Kasihilah musuhmu. Ya, Yesus katakan begini, kasihilah sesama manusia dan kasihilah musuhmu.
Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekian video kali ini teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.